Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka di rumah Allah ini. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita menuju jalan menuju surga. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, kita mengadakan taklim yang pada dasarnya taklim malam hari ini diisi oleh Ustadz Firadi. Qadarullah beliau dalam keadaan kurang sehat, jadi digantikan dengan Ustadz Abdurrahman Diantoro. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ta'lim pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdurrahman Diantoro. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Adik-adik siap dimulai nih? Ya, volumenya dikecilin. Ya, jangan sampai kita orang tua jadi kurang fokus. Ya. Baik, bismillah. Mohon izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'usini wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan muda, anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Jihad yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dan di tempat yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada diksi terindah, pilihan kalimat yang lebih indah melebihi ketika setiap saat dan keadaan kita memuja dan memuji Allah. Baik dalam keadaan apa yang sesuai kita harapkan, sampai keadaan yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita
zikir apabila kita mendapati sesuatu yang sesuai dengan kita harapkan. Contoh, malam hari ini kita berniat berharap bisa sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Jihad, kemudian mengisi waktu antara maghrib menuju isya dengan hadir melazimi majlis taklim, sembari meniatkan menunggu tibanya waktu sholat isya, mencari ridha Allah, serta mendapat doanya malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah ia. Maka saat ini apa yang kita harapkan terjadi? Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan. Namun jamaah rahimakumullah, jika kita menghadapi atau mendapati sesuatu yang di luar kita rencanakan, maka tetap Allah berhak dan layak untuk dipuji, karena walillahil hamd. Milik Allah lah segala pujian dalam keadaan apapun. Contoh, misal ini saya tidak sampai sini, padahal rencananya kepingin maghrib dan isya berjamaah di Masjid Al-Jihad, menjumpai saudara muslim yang ada di Masjid Al-Jihad. Tiba-tiba mungkin di pertengahan jalan memasuki kota metro, ya, dari Bedeng 20 masuk ke Kodim, ban motor saya bocor misalnya. Ngubungi pengurus, enggak bisa untuk jemput. Mau pulang, dorong pula. Ban juga, tambal ban pun juga sudah tutup. Maka apa yang saya rencanakan dan kita rencanakan akan berkumpul, bertemu di masjid ini tidak terlaksana. Maka sekalipun tidak terlaksana, keadaannya tidak sesuai yang kita harapkan, tetap kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Dan tidak boleh seseorang ketika tertimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, lalu kemudian mengatakan sekiranya begini, sekiranya begitu, tentulah tidak akan terjadi ini, tentulah tidak akan terjadi itu. Cobalah kalau saya tadi berangkatnya lebih awal dikit, mungkin nggak ketemu itu kejadian yang nggak baik di situ. Kalaulah saya tadi melewati atau jalan yang kita lintasi tidak lewat situ, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Itu tidak boleh. Akan tetapi kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah kehendaki pastilah terjadi. Jadi tidak boleh seseorang kemudian setelah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kemudian dia berangan-angan. Kalaulah tidak begini, kalaulah tidak begitu, tentu tidak terjadi ini, tidak terjadi itu. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha suci, kekal abadi, tidak kenal mati, dan tidak ada satupun yang tidak layak untuk Allah. Segala pujian semuanya layak untuk Allah, dan Allah maha suci dari berbagai macam ketidaklayaan dan ketidakpantasan. Maka alhamdulillah sekali jamaah rahimakumullah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia, yakni berada di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, keluarga jamaah rahimakumullah, berikutnya tidak lupa pula kita, mari salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mohon maaf jamaah rahimakumullah sebagaimana yang disampaikan
oleh saudara kita Ustadz Mukhlis tadi, ya. Beliau menginformasikan bahwa jadwal yang hakiki sebenarnya itu adalah guru kita Ustadz Fir'adi LC, ya, Master Syariah. Qadarullah beliau berhalangan. Kemudian pengurus menginformasikan kepada kami dan meminta untuk bisa membersamai jamaah Masjid Al-Jihad untuk bisa belajar bersama di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sekalipun yang mengisi tidak sebagaimana biasanya, tetap Allah Subhanahu wa taala tetapkan niat ikhlas kita untuk sama-sama mencari ridha Allah melalui majelis ilmu ini. Tidaklah saya yang menyampaikan lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Justru yang mendengarkan jauh lebih baik daripada yang menyampaikan. Sebaik-baiknya saya masihlah tetap baik Bapak Ibu sekalian. Dan seburuk-buruknya Bapak Ibu masihlah buruk saya. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan sama-sama kita pelajari ke depannya nanti semuanya Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Sebelum masuk pada materi, ini juga ada informasi yang dititipkan kepada kami, yakni tentang akan diadakannya daurah tahsin bacaan Al-Quran dan tadabbur surah Mu'awwidzatain. 2 surat yang diawali dengan Qul A'udzu, yaitu surat apa saja? Al-Falaq dan An-Nas. 2 surat ini turun bersamaan di satu waktu. Iya. Dan tambahan 1 surat di atasnya yakni Al-Ikhlas. Berarti 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tahsin perbaikan bacaan untuk 3 surat tersebut sekaligus tadabbur. Memahami makna yang terkandung di dalam surat-surat tersebut. Menyelami samudra Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang pada kesempatan sebelumnya sudah pula diadakan daurah perbaikan bacaan surah Al-Fatihah di masjid kami 13A Jalan Raya Metro Wates, Masjid Al-Muttaqin. Yang langsung akan diisi oleh pakarnya, Syekh Mansur namanya. Beliau yang sebelumnya tinggal di Yaman, kemudian tinggal di Jakarta, sekarang tinggal di Surabaya. Insya Allah sebagai pembawa acara, moderator sekaligus penerjemah adalah Ustadz Syahid Abdullah LC. Kenapa surat Al-Fatihah? Kenapa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas menjadi pilihan kami untuk dibenarkan bacaannya dan ditadaburi maknanya? Karena surat-surat inilah yang paling sering kita pakai. Setidak-tidaknya yang wajib dalam sehari semalam itu kita membaca Al-Fatihah 17 kali. Dan itu masuk dalam rangkaian rukun bacaan sholat, yaitu suratul Fatihah. Belum jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Yang wajib 17 rakaat, tambah yang sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah yang mengini sholat wajib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Kalau digabung mu'akkad dan ghairu mu'akkad, jumlahnya 22 rakaat. Jadi 17 rakaat yang wajib ditambah 22 berapa itu, Pak? Bara? Iya. Oh iya. Ini jamaah rahimakumullah. Itu Al-Fatihah. Belum ditambah sunnah yang lain, tahiyatul masjid, syukrul wudu. Belum apa lagi? Qiyamul lail, tahajud. Belum duha.
dan lain sebagainya. Maka bacaan Al-Fatihah ini sangatlah penting untuk terus senantiasa kita kawal agar jangan sampai kita salah. Karena salah dalam membaca itu bisa menyalahkan arti. Artinya menjadi salah. Contoh, misalnya yang dibaca selain Al-Fatihah. Ini tadi kan ada tahsin 3 surat terakhir ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kok kemudian ada yang membaca awalnya itu mestinya qaf dan lam, 3 kul itu kan semuanya pakai qaf ya. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Betul? Qul a'udzu birabbin nas. Betul? Ya. Itu kalau qafnya kemudian tidak dibaca qul tapi dibaca kul, maka berbeda artinya jauh. Qul katakanlah dengan qaf, kul dengan kaf artinya makanlah. Makanlah dia Allah yang Esa. Berani makan Allah. Bahaya enggak ini Pak? Bahaya. Apalagi kalau sampai yang salah itu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah menjadi rukun bacaan sholat. Dan kalau kesalahannya itu adalah yang jelas, lahnul jali, kesalahan yang jelas, maka itu bisa merusak sholat. Karena Al-Fatihah rukun sholat. Kalau Al-Fatihahnya rusak, maka sholatnya pun jadi rusak. Hati-hati ini. Mestinya alhamdu itu pakai H yang besar. Alhamdu misalnya. Mestinya lillahi rabbil alamin. Pakai ain, kok pakai alif. Alamin, misalnya begitu. Maka bukan Rob semesta alam, tapi Robnya orang-orang yang sakit. Bahaya ya Pak ya? Nah, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak. Lebih baik mengakui kekurangan dan hal yang memang perlu diperbaiki daripada dipertahankan tapi mengancam keabsahan sholat. Kan lebih baik begitu jamaah rahimakumullah. Betul? Jadi ini penting. Yang paling penting Al-Fatihah. Yang paling penting. Maka undangan ini ya menjadi undangan resmi. Walaupun tidak tertulis kami tunjukkan kepada pengurus masjid untuk diumumkan. Namun setidaknya dari apa yang saya sampaikan ini menjadi undangan resmi. Ya, diperuntukkan untuk siapa? Untuk seluruh kaum muslimin secara umum, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Terkhusus kepada para imam, kepada para guru ngaji, kepada para ustadz ustadzah, supaya yang diajarkan kepada anak didiknya pun juga benar. Dulu di TK Al-Jihad itu, saya ngerti betul itu kalau pagi dulu. Sorenya saya dandanin, paginya salah lagi. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa salah, akhirnya salah. Jadi waktu pas pembukaan belajar baca Al-Fatihah itu semua salah semua. Kan anak-anak bareng-bareng bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan bacanya di him? Ya. Sejak kapan bacanya jadi jim? Kan gitu kan? Mana panjangnya? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Gitu kan? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim dibalik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Benar, anak Gang Subur, Kebun Cengkeh, itu dulu ngajinya kan ke sini semua. Poksai, Gang Wawai itu.
jadi perumahan Pemda itu kan. Ngajinya ke Al-Jihad ini dulu. Nah, sekarang udah gede-gede. Si barengannya Arifin, Rahmat, siapa lagi tuh? Anaknya Pak Rakiso, siapa? Mas Sugeng, adiknya lagi. Dulu ada Pak Rakiso kan zaman sini ya? Ame. Masih ingat lah. Diki mana Diki ini? Nah itu mereka dulu ngaji di madrasah itu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Perlu diperbaiki. Nah jangan sampai kemudian salah itu terus-menerus, lebih-lebih ketika sudah ada yang mengingatkan. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Sedikit informasi, undangan apa tadi Pak namanya? Daurah. Belajar tahsin perbaikan bacaan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang sebelumnya sudah alhamdulillah kita laksanakan surah Al-Fatihah. Diikuti dari berbagai macam lembaga sebagai perwakilan, dan Al-Jihad saya kira sudah sangat perlu untuk muncul kader-kader ya, pemimpin-pemimpin baru ya, untuk menggantikan yang sudah tua-tua. Ini yang sudah tua kan kelihatan ini kan, nggak banyak sudah. Pak Najib itu paling panjang jenggotnya, Pak Haji Lukman, Dato, Pak Hakim ya. Ini kan yang menggantikan beliau-beliau nanti ya yang muda-muda ini, Bang Muklis, Ustadz Ihsan. Ini Bang Epi juga nggak jauh-jauh lagi tuanya itu kan. Ya, saya kemarin malam Pak Haji Azwar ngobrol sama Kakanda di Masjid Mujahidin. Nggak ada lagi lah Ustadz, kita-kita ini yang sekarang sudah tua di sini. Oh iya ya Pak Haji ya. Dulu ada Mbah siapa? Sajadi, ada Pak Idrus, ada siapa lagi tuh yang sepuh-sepuh? Enggak ada. Kata Kakanda beliau ini, saya inilah sekarang yang tua, kata beliau. Nah kalau enggak yang muda-muda kemudian di kader untuk kemudian apa itu namanya, mempersiapkan diri menggantikan yang tua, pertanyaannya mau kapan lagi? Maka diperbaikilah ya bacaan-bacaan itu semuanya agar menjadikan ibadah kita semakin lebih baik adanya. Kira-kira setuju nggak ini jamaah rahimakumullah? Alhamdulillah. Untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Baik jamaah rahimakumullah. Dahulu kala ada seorang yang disebut dengan Burhanul Islam. Ya, ini julukan. Ada yang disebut dengan Hujjatul Islam, namanya Imam Al-Ghazali. Ada disebut dengan Syekhul Islam, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Ada disebut Burhanul Islam, ya, nama aslinya Burhanuddin Az-Zarnuji namanya. Siapa namanya? Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau berasal dari Zarnuj, nama tempatnya. Beliau katakan, maka ketika aku melihat kebanyakan dari mereka para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya, namun ternyata mereka yang sudah bersungguh-sungguh sekalipun kok masih saja belum sampai kepada maksud mereka itu belajar. Boleh jadi disebabkan karena belum terpenuhinya syarat-syarat yang lainnya. Atau boleh jadi karena telah salahnya jalan yang mereka tempuh di dalam menuntut ilmu. Sehingga siapapun yang telah salah jalan, maka dia akan tersesat. Karena salah jalan. Misal dari arah Tanjung Karang di Simpang Tigeneneng itu ada orang yang bertanya, Pak, ini saya mau ke kota Metro. Mestinya diarahkan kalau dari Tigeneneng sana, ya ini, tikungan ke kanan ini, ikuti aja terus. Nanti ketemu ledeng. Dari mulai apa? Pancur, kemudian Batanghari Ogan, Trimurjo, masuk Tempuran, Ganjaragung, masuk kota Metro. Begitu Pak ya? Tapi ini enggak. Ada orang yang tanya di sana, enggak diarahkan mengkol kanan ke arah Metro. Ini labas saja Pak, lurus. Wah nanti kalau udah ketemu, ada pasar pinggir jalan, kanannya itu Plaza Bandar Jaya, Bapak lurus lagi kalau mau ke Metro. Sampai ketemu simpang.
Ini ada yang lurus, ini ada yang ke kanan. Lintas timur ternyata yang diurus. Nah itu bapak ke kanan, ikuti aja terus itu. Jangan berhenti-berhenti kalau belum nanti sampai timbangan anak. Ternyata udah masuk Palembang. Ini ceritanya belum ada GPS. Orang betul-betul nggak tahu apa namanya denah, nggak tahu peta. Tanya di sana. Kira-kira sampai nggak orang itu ke metro? Pak? Karena sudah salah jalan. Maka kata beliau, setelah saya mendengar dari nasihat guru, materi yang disampaikan guru, membaca buku-buku, dan kemudian aku doa dan aku istikharahkan, maka aku tulis satu risalah, ya, tulisan ilmiah, wasammaituhu, dan kemudian aku berikan nama risalah singkatku itu tadi dengan nama Ta'limul Muta'alim. Taklim itu pengajaran, al-muta'alim penuntut ilmu. Jadi kalau diterjemahkan, buku beliau itu adalah pembelajaran untuk para penuntut ilmu. Torik, tata cara bagaimana agar kita itu benar dalam menuntut ilmu. Sehingga ilmunya bermanfaat dan barokah. Ini jamaah rahimakumullah. Beliau menyebutkan di dalamnya berbagai macam pasal. Terdiri dari 13 pasal. Kemudian beliau menjelaskan di pasal-pasalnya itu ada tentang pentingnya ilmu, pentingnya fikih, dan kemuliaan ilmu serta ahli fikih. Kemudian pada pasal berikutnya yang beliau tulis adalah bab tentang niat. Maka pada kesempatan malam hari ini saya bawa buku kecil, buku saku karena bisa dikantongin, judulnya Adab Penuntut Ilmu. Dijelaskan diantaranya jelas karena belajar menuntut ilmu adalah sebuah perintah kewajiban, maka dia adalah ibadah ketika ditunaikan. Maka sebagaimana pada umumnya syarat diterima ibadah adalah ikhlas, maka di dalam menuntut ilmu pun seseorang harus ikhlas karena mencari ridho Allah. Yang kemudian dengan ilmunya tadi akan apa? Membebaskan dirinya dari belenggu kebodohan, fitnah kebodohan. Yang kemudian karena dia ikhlas dalam menuntut ilmunya tadi, tujuan dia belajar untuk diamalkan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mendebat, bukan untuk menjatuhkan orang yang berilmu lainnya, bukan untuk memalukan seseorang, mempermalukan seseorang, bukan. Ini makna daripada dia ikhlas dalam belajar menuntut ilmu. Jadi mencari ridhonya Allah, membebaskan diri dari kebodohan, adanya niat ilmu yang didapat untuk diamalkan. Karena di antara wujud syukurnya seseorang itu adalah dengan menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang memiliki kesempatan belajar menuntut ilmu, dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, maka dikatakan dia tidak bersyukur. Ada suatu saat seseorang itu ditanya sama Abu Hurairah, kenapa Anda tidak belajar? Oh, saya takut menyia-nyiakan ilmu. Jadi dia beralasan nggak menuntut ilmu itu karena takut nantinya menyia-nyiakan ilmu. Bagaimana maksud Anda? Kok belajar menuntut ilmu takut menyia-nyiakan ilmu? Nah, kan begini, kalau saya nanti belajar, kan saya akan tahu ilmu nanti. Iya. Nah, kalau ilmu itu nanti nggak saya amalkan, kan saya berarti menyia-nyiakan ilmu. Oh iya juga ya. Betul ya Pak ya? Dapat ilmu kok nggak diamalkan, berarti kan menyia-nyiakan ilmu kan? Oh begitu. Oh iya, maka Abu Hurairah pun yang memang sejatinya dia itu miskin papa, nggak punya apa-apa, bukan berarti kaya mama Pak ya, gara-gara miskin papa, enggak. Karena hidupnya itu nemplek di dinding Masjid Nabawi. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Beliau menjawab, cukuplah engkau dikatakan menyia-nyiakan ilmu apabila ada kesempatan engkau belajar menuntut ilmu tapi engkau tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Itu sudah masuk golongan menyia-nyiakan ilmu. Jawabannya lebih cerdas Abu Hurairah apa yang orang yang ditanya Abu Hurairah, Pak? Lebih cerdas Abu
Hurairah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi niatnya itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mendebat, bukan untuk mempermalukan. Jadi misalnya begini, ada orang dulu kalah debat, malu dia. Kalau gitu saya mau belajar. Nanti pinter balas dendam. Kapan ada kesempatan tantang debat lagi, dia kalah misalnya. Maka menuntut ilmu yang seperti ini tidak dibenarkan. Tidak berkah ilmunya. Tidak berkah. Tidak berkah. Ini. Berikutnya, hendaknya setiap kita yang wajib menuntut ilmu ini, apabila kita belajar, berada di majelis ilmu, itu harus adanya usaha membersihkan jiwa dari berbagai macam kotoran dan penyakitnya. Jiwa hati kita itu bisa kotor enggak Bapak, Ibu jamaah rahimakumullah? Bisa. Bisa berpenyakitan enggak? Bisa. Maka hendaknya setiap kita membersihkan diri dan jiwa kita dari berbagai macam akhlak yang tercela. Contohnya akhlak yang bermuara dari hati yang paling nampak itu adalah ujub dan sombong. Sombong itu bahasa Arabnya mutakabbir atau mustakbir. Aba wastakbaro. Ya, iblis itu enggan menuruti perintahnya Allah untuk sujud kepada Adam, wastakbaro, dan dia merasa congkak. Sombong. Mimani, ada dua mim yang orang itu tidak dapat ilmu. Satu, mustakbir, orang yang sombong. Dua, mustahyi, orang yang malu. Pak, ini kita alhamdulillah sekalipun tua masih diberi kesehatan. Ini ada majelis taklim, ada majelis ilmu, kok enggak ikut? Malulah. Yang tua cuman saya aja, yang lainnya masih muda-muda. Maka malu yang seperti ini penghalang seseorang mendapat ilmu. Atau yang muda ditanya, Mas, badan sehat seger buger kok enggak ikut taklim, kok enggak ikut majelis ilmu? Malulah Pak. Lah kenapa? Temennya pada tua-tua semua, saya sendiri yang muda. Maka malu yang seperti ini menjadi penghalang seseorang mendapat ilmu. Jadi ada dua orang, golongan yang tidak akan mendapat ilmu. Satu orang yang sombong, dua orang yang pemalu, dalam tanda kutip, malu yang tidak dibenarkan. Orang sombong itu biasanya kemana-mana dia bawa aji. Ajiannya itu L. Nggak banyak, satu. Tapi siapapun pasti kalah sama dia. Karena dia punya satu aji, ajiannya L. L itu singkatan, kepanjangannya eleh. Eleh, yang ngaji si fulan, yang menyampaikan materi si fulan. Eleh, paling-paling ya itu aja lah yang disampaikan. Eleh, itu paling-paling nanti isinya nyinggung-nyinggung saya lah, nggak ada yang lain nggak tuh. Saya nanti lihat, eleh gitu. Masuk nggak gini Pak, kira-kira Pak? Jadi kadang orang yang sombong itu ilmunya nggak banyak, barangkali cuma satu gelas ini, tapi kemana-mana dibawa, sehingga ketika dapat ilmu yang lain tuh nggak akan bisa masuk, tumpah aja. Beda halnya dengan orang yang justru dia berhasil dalam belajar, kemana-mana dia akan menyiapkan gelas yang kosong. Andaikan dia dari rumah itu sudah punya satu gelas, maka satu gelas tetap di rumah, yang dia bawa gelas yang kosong. Sehingga ketika dapat air, dia bawa pulang. Yang awalnya cuma berisi satu gelas, menjadi 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, dan seterusnya. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi, adanya upaya usaha untuk kita semua bagaimana membersihkan jiwa-jiwa kita ini dari berbagai macam kotoran dan penyakit hati, terutama penyakit yang menjangkit makhluk yang ada di surga kemudian terlaknat dan dikeluarkan dari surga. Siapa namanya? Iblis. Orang sudah di surga aja itu terusir gara-gara sombong. Apalagi macam kita.
belum pernah ke surga, tempatnya di dunia, sombong lagi. Nggak bakal mencium baunya surga. Dan ini pantangan berat bagi para penuntut ilmu. Dan sejatinya setiap kita ini para penuntut ilmu. Karena Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, salah satu imam madhab, ya, itu termasuk murid terbaiknya Imam Syafi'i. Bahkan beliau pun juga memiliki madhab fikih. Itu pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, antum ini kan sudah imam. Nah, kalau imam sebutan orang dahulu itu bukan imam sholat saja, Pak. Bukan. Maksudnya imam itu apa? Orang yang sudah sedari kecil belajar Quran dan hadis, hafal Quran 30 juz, mutkin. Nggak ada salah-salah, nggak ada au-au. Itu sebutannya imam. Bukan hanya Quran, bunyi Qurannya, tapi ngerti tafsirnya. Juga hafal sekian ribu hadis. Beserta sanad-sanadnya menyambung sampai ke Nabi. Kalau patokan imam ini betul-betul diberlakukan, kayaknya hari ini nggak ada orang yang cocok dipanggil imam. Karena memang saking beratnya untuk bisa kemudian seseorang itu dijuluki atau dipanggil dengan imam. Maka ada al-imam, ada al-allamah, itu kan? Seperti itu. Itu adalah sebutan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu bukan hanya hafal Quran, tapi juga hafal hadis. Kalau mas sekarang enak ya. Asal sudah hafal 30 juz, nama belakangnya ditambah Al-Hafidh. Ya kan Pak? Nah, kalau dulu tidak seperti itu. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya, Anda ini kan sudah imam, tapi kok kemana-mana masih bawa pena dan tinta? Kemana-mana masih membawa alat untuk belajar, untuk menulis. Kapan mendengar ilmu baru atau ilmu yang lama diingatkan, ditulis. Kapan teringat sesuatu, beliau tulis. Karena beliau sadar betul bahwa al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu ibarat buruan dan tulisan ibarat pengikatnya. Ikatlah hewan buruanmu dengan tali-tali yang kuat. Sebuah kebodohan, engkau dapatkan ilmu, ya engkau dapatkan hewan buruan, tapi engkau tinggalkan di tengah keramaian dalam keadaan tidak terikat. Apa jawaban Imam Ahmad? Ma'al hibri hattal makbarah. Saya akan senantiasa bersama pena ini sampai ke kuburan nanti. Artinya yang hanya akan memisahkan dirinya dan pena serta tinta ini hanyalah kematian. Selama hayat masih dikandung badan, beliau akan tetap terus belajar dan belajar. Sabar dalam belajar adalah kunci kesuksesan. Belajar menuntut ilmu tidak pernah jemu. Itulah yang disampaikan Allah yang mengisahkan tentang Nabi dan Rasulnya Musa alaihi salam. Nanti bisa dibuka jamaah rahimakumullah, Quran surat Al-Kahfi ayat 60. Baca terjemahan dan tafsirnya. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa, zalnya nggak pakai mantul karena bukan kolkolah. Ini tawalud namanya. Kebiasaan orang memantulkan sesuatu atau huruf yang bukan kolkolah jadi dipantulkan. Jadi nggak boleh bacanya wa idh qala. Tapi bukan berarti terus nggak baca Quran kalau belum bisa. Wah ini ketimbang saya salah kemudian nggak baca Quran, keliru. Ya. Tetap baca Quran, tetap belajar dan diperbaiki yang salah. Wa idh qala Musa, ayo. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha
majma'al bahrain au amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Fatah. Fatah itu pemudanya. Jadi ada salah satu pengikut sekaligus muridnya Nabi Musa disebut dalam Al-Quran Fatahu, pemuda yang menyertai. Rohilah, perjalanannya Nabi Musa untuk menjumpai seorang guru dan menuntut ilmu darinya. Yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran cerita ini, manusia yang dimaksud adalah Nabiullah Khadir. Itu tafsir Ibnu Katsir menjelaskan harokat khoknya fathah Khadir, tapi yang masyhur Khidir. Nama pemudanya tadi Yusa bin Nun, yang suatu hari nanti pun dia juga menjadi nabi. Apa kata Nabi Musa kepada pemuda yang menyertainya tadi? La abrohu, aku tidak akan pernah berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku menjumpai dua pertemuan lautan, yang menjadi isyarat Nabi Musa nanti menemui seseorang yang kami berikan ilmu kepadanya, yaitu Nabiullah Khidir. Au amdiya huquba, atau kalaupun aku belum menjumpai dan mendapatinya, aku tetap akan terus melakukan perjalanan sampai waktu yang tidak pernah ditentukan. Coba, sudah Nabi, Rasul turun kepadanya Taurat, ya, yang membacakan Taurat, yang mengajarkan isi Taurat, yang dengan pengajaran yang disampaikan itu menjadikan suci hati-hati manusia, itu pun masih diperintah Allah belajar dan beliau mau belajar. Karena meyakini betul bahwa di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, kita apa-apa bukan. Nabi Musa ini kan Nabi Rasul Ulul Azmi. Ada 5. Biar mudah mengingatnya, Nabi dan Rasulul Azmi itu disingkat NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. NIMIM. Ini ingat, biar mudah. Nah, ini Nabi Musa kayak Nabi Isa ini menghadapi kaum Bani Israel. Ya. Ketemunya manusia yang paling durhaka. Namanya kalau Nabi Musa siapa? Fir'aun. Ya. Punya umat kalau orang kita bilang karengkang. Ya. Kalau bahasa Arabnya dua blek jiddan. Wah, pakai jiddan, dua blek sekali. Ya. Maka mereka-mereka itulah yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, ulul azmi. Nah, demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sebagai pengingat untuk kita semuanya. Ya, apa? Bahwa hendaknya setiap kita terus melazimi menuntut ilmu, tidak pernah jemu, dan supaya mendapatkan keberkahan, keberhasilan, diantaranya tadi tetap sabar untuk belajar dan memenuhi syarat. Diantaranya tadi Pak, senantiasa berusaha mengikhlaskan niat, kemudian membersihkan hati, jiwa dari berbagai macam kotoran dan penyakit-penyakit hati. Sebenarnya masih banyak yang harus kita sama-sama pelajari dan kita evaluasi. Contoh dalam hal sholat. Masih didapati kaum muslimin yang sholat itu, mohon maaf, ada rukun sholat itu sujud Pak. Tapi sujud seseorang itu enggak sah kalau 7 anggota badan itu enggak nempel di dasar yang kita untuk sholat. Ya. Apalagi kalau tertutupi dengan sesuatu yang menempel pada tubuh kita, misalnya rambut. Poninya panjang, maka jidatnya ketutup rambut itu enggak sah sujudnya. Atau peci, maka peci ini ada fikihnya, ini ada ilmunya. Kalau pas biasa pertemuan, kepengen nggak kelihatan terlalu lebar kayak lapangan golf, tutup gini nggak apa-apa lah, pakai songkok gini ya, kayak Pak Haji, kayak Pak Imam, begini tutup. Tapi nanti kalau pas sholat ini dibuka, nah kayak Pak, siapa kakek Pak Najib, nah begini, nah
Begitu, ada aturannya. Terus kemudian itu yang namanya kaki dua belakang itu nggak boleh diangkat di awang-awang, nempel di pijak. Begitu. Terus kemudian yang nempel itu telapak tangan, bukan sama sikunya. Karena masih ada yang sholat itu, mohon maaf, yang nempel bukan hanya telapak, tapi lengan dan sikunya nempel begini. Nah, kemudian dijauhkan dari lambung, bukan malah ditempelkan dengan lututnya. Nah, ini pun juga perlu adanya evaluasi. Pak, kok masih sholat aja? Sholat kan sudah tiap hari. Pelajaran sholat saya dari kecil sudah dapat, benar. Ad-darsu marrah. Pelajaran itu mungkin satu kali. Wal muraja'atu marrat. Tapi mengulang-ulang pelajaran itu berkali-kali. Karena barang tentu pertama kali belum paham. Kali kedua agak paham. Kali ketiga mulailah sedikit paham. Kali keempat paham. Kali kelima paham betul. Betul ya? Yang sudah diulang-ulang saja kadang masih banyak yang kurang tepat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi tidak ada maksud menyinggung, menggurui atau lain sebagainya yang buruk-buruk, karena diniatkan ini semuanya untuk mencari ridha Allah dan kebaikan kita semuanya. Mohon maaf atas semua khilaf, kepada Allah kita semohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdurrahman Diantara. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Meningkat acara yang selanjutnya yakni bakti sosial. Langsung saja, yang pertama Bapak Amrin Mukhtar, yang selanjutnya yakni Bapak Dedi, terus Bapak Tony, Bapak Yoni Fajri, sama Bapak Syamsir. Mungkin yang ibu-ibunya nunggu di belakang aja. Ibu Darmi, Ibu Yuliarti Upi, Ibu Cici, Ibu Patona, Ibu Rizka lah. Yoni Fajri tadi mungkin kalau nggak ada bisa digantikan dengan Mbak Rizka sama Ibu Novi. Bapaknya Amrin Mukhtar, terus Bapak Dedi, Bapak Tony, ini Rizka aja kalau nggak Rizka. Rizka ini belakang nggak? Oh ini anaknya nih. Ini anaknya. Ibu Nopi, Bapak Samsir. Udah. Demikian tadi bakti sosial. Alhamdulillah telah terlaksana. Kata acara yang selanjutnya ini penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية